Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Karena minggu kemarin kita udah belajar kelas kecil, sekarang kita masuk kepada rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Sekarang Ibu nanya dulu, adakah yang aneh nggak mendengar kata-kata bank? Pernah dengar kata-kata bank? Pernah. Nggak aneh ya? Nggak aneh ya? Enggak, udah biasalah dalam kehidupan sehari-hari apa itu bank ya. Nah, sekarang yang kita bahas di sini bukan banknya, tapi rekonsiliasi bank. Apa sih itu rekonsiliasi bank? Nah, gini, ketika kita mendirikan perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu, dia tidak akan mau menyimpan uangnya cash, ya. Pasti dia akan selalu menyimpan uangnya di bank. Nah, dan transaksi pembayaran pun, lalu lintas pembayaran, itu biasanya melalui bank. Jadi dia kadang ada yang transfer lewat bank, ada yang lewat clearing. Ya pokoknya lalu lintas keuangannya itu melalui bank ya. Banknya bank apa Bu? Apa aja? Karena sekarang udah banyak bank. Ada bank konvensional, ya kan? Ada bank syariah, ya. Nah, itu tergantung orangnya maunya ke bank yang mana, tergantung perusahaan masing-masing. Nah, jadi kadang transaksi antara bank dengan perusahaan itu berbeda. Bu, kok bisa berbeda? Yang salah siapa? Apakah banknya atau perusahaan? Bukan, di sini bukan yang salah siapa, nggak ada yang salah. Di sini hanya tidak sinkronnya pencatatan antara bank dengan perusahaan. Misalnya begini, misalnya Ibu udah transfer ke bank A, ya, bank milik perusahaan A, udah transfer misalnya 10 juta, berarti duit udah masuk ke perusahaan A belum? Nah, kalau menurut kita, duit udah masuk ke perusahaan A ya, ternyata sama si perusahaan A-nya belum dicatat. Nah, menurut dia, uang yang 10 juta ini belum dia terima. Sementara udah masuk di banknya dia. Kenapa? Karena dia belum ngeprint rekening korannya. Karena belum kelihatan. Atau buku tabungannya belum di print. Ya kan? Bisa kayak kamu misalnya. Kamu bayar SPP lewat transfer. Ternyata sama sekolah belum dicek. Tapi kamu udah punya bukti kan? Nah, menurut kamu udah bayar SPP. Karena kamu udah transfer ke bank sekolah. Tapi menurut sekolah, belum. Karena apa? Karena sekolah belum ngecek. Terus ntar sekolah nanya. Misalkan sekolah nanya. Hei, misalnya Rizka kamu belum bayar SPP? Udah Bu. Mana buktinya? Ini Bu buktinya. Oh iya, ntar Ibu cek dulu ya ke bank. Nah setelah dicek, akhirnya di print rekening koran. Oh iya, ternyata Rizka udah bayar. Bukan karena, sekolah mah curang. Bukan. Karena belum di print aja rekening korannya atau buku tabungannya. Setelah di print baru ketahuan, oh iya si A ternyata udah bayar, si B udah bayar, si C udah bayar. Sama dengan perusahaan juga begitu. Ketika ada yang transfer, dia tidak langsung mencatat. Nah, makanya terjadi perbedaan. Uang di bank udah bertambah 10 juta, sementara uang di perusahaan belum. Itu ya. Itu maka, nah karena perbedaan ini, maka terjadilah rekonsiliasi bank. Apa sih rekonsiliasi bank itu? Sebuah bentuk pengendalian terhadap kas di bank dengan catatan kas perusahaan secara periodik yang menjadi sebuah pembanding. Pihak dari bank mengirimkan laporan kas yang berisikan seluruh transaksi penyetoran selama periode tertentu. Ya. Nah, kadang bisa juga gini. Biasanya perusahaan itu akan masukin duitnya ke bank itu setelah sore hari, setelah
perusahaan tutup. Misal, Ibu bendahara sebuah bank, sebuah perusahaan. Kata bos Ibu, Rahma, kamu masukin duit ini ke rekening kita ya. Iya Pak. Berarti Ibu Rahma pulang bawa duit dong. Nah kan antara perusahaan dengan bank ini kadang-kadang tutupnya kan sama. Nah Ibu udah ke bank. Ternyata setelah Ibu sampai di bank ini tutup. Bisa kan? Nah bank tutup. Nah menurut perusahaan, duitnya udah ditransfer ke bank. Tapi menurut bank belum ada. Kenapa? Karena duitnya masih di Ibu. Karena tadi Ibu tidak sempat masukin ke bank. Karena ketika sampai di bank, itu banknya udah tutup. Berarti duitnya buat Ibu kok? Enggak, besoknya baru Ibu tabung. Besoknya baru Ibu tabung lagi. Nah itu namanya apa? Setoran dalam perjalanan. Karena hanya dalam perjalanan belum nyampe ke tujuan. Itu bisa. Jadi rekonsiliasi Bu, kenapa bisa beda antara bank dengan perusahaan? Berarti banknya curang dong atau perusahaannya curang? Bukan, karena perbedaan waktu pencatatan aja. Kadang ada salah pencatatan juga. Kan kita namanya juga manusia ya. Bukan semuanya serba komputer. Tetap aja yang menginput data komputer itu adalah manusia. Contoh. Misal, Ibu transfer uangnya 37 juta. Misal. Ternyata sama banknya dicatat berapa? 73 juta. Beda. Ntar setelah telusurin, dilihat lagi kwitansinya. Oh, ternyata salah pencatatan. Ya, jadi semua salah pencatatan itu bisa ditelusuri. Nah, beberapa dokumen dalam bentuk rekonsiliasi bank yang dibutuhkan dalam membuat rekonsiliasi bank. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Udah belajar jurnal penerimaan kas? Kelas 11? Kelas 11. Udah belajar jurnal penerimaan kas belum? Baru sepintas ya? Baru disebutin doang. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, rekening koran. Rekening koran ini siapa yang mengeluarkan? Bank. Untuk periode tertentu. Terus bukti setoran ke bank. Ya, bukti setoran ke bank. Terus bukti penerimaan dan pengeluaran kas yang dibuat oleh perusahaan. Ini jurnal penerimaan kas untuk menambah saldo, jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua pengeluaran kas, rekening koran, ringkasan transaksi yang sudah terjadi pada periode tertentu, bukti setoran ke bank, bukti transaksi nasabah saat melakukan setoran ke bank, bukti penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh perusahaan. Ya, itu bukti-bukti yang diperlukan untuk membuat rekonsiliasi bank. Nah, penyusunan laporan rekonsiliasi bank bertujuan untuk mengetahui jumlah selisih saldo kas dari laporan bank yang saldo kasnya berbeda pada pembukuan perusahaan. Nah, tadi Ibu bilang tadi, kenapa bikin rekonsiliasi bank? Karena terjadinya perbedaan antara saldo kas yang ada di bank dengan saldo kas yang ada di perusahaan. Nah, untuk menelusurinya biar tidak terjadi perbedaan, maka dibikinlah rekonsiliasi. Ya, Bu, kas di bank sama kas di perusahaan udah sama. Terus kita harus bikin rekonsiliasi juga nggak? Nggak perlu. Buat apa, gitu kan? Buat apa? Itu kita bikin ketika terjadi perbedaan antara saldo di bank dengan saldo yang ada di perusahaan, maka dibikin rekonsiliasi. Apa itu bukti fungsi rekonsiliasi bank? Satu, dilakukan rekonsiliasi untuk mengungkapkan dan ketidakwajaran pada catatan perusahaan di bank. Yang kedua, prosedur rekonsiliasi dilakukan untuk mencari sebab-sebab ketidaksamaan antara saldo bank dengan saldo perusahaan. Ketiga, rekonsiliasi berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan di rekening kas dan catatan bank. 4. Rekonsiliasi berguna untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran terjadi di bank tapi belum dicatat oleh perusahaan.
Ya, kan Ibu bilang tadi, bank udah nerima uang, tapi perusahaannya belum nyatat, maka terjadilah perbedaan catatan antara perusahaan dan bank. Ya, itu fungsinya. Apa tujuan rekonsiliasi? Satu, dengan memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas kas dan bank serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di bank. Ya. Nah, kita pengen tahu nih, bener nggak sih bank itu bener nggak ketika si A udah bayar utang, dia nyata nggak, dia dimasukin ke rekening saya nggak? Atau kalau sekarang mah, zaman sekarang mah kayaknya langsung ya, karena kan transfer lewat rekening ya, jadi tidak bisa dibohongin karena lewat rekening. Cuman satu hal yang perlu kalian tahu sekarang itu lagi marak pembobolan bank. Ya, Ibu juga nggak tahu tuh, itu orang pintar banget gimana cara dia membobol satu bank. Lewat ATM aja bisa, katanya pakai korek api, Ibu nggak ngerti juga. Yang kedua, memeriksa dan mengawasi apakah saldo kas dan bank yang berada dalam neraca pertanggal benar-benar ada dan perusahaan memilikinya. Ya, jadi untuk mengetahui benar nggak sih perusahaan udah, benar nggak perusahaan udah masukkan uang ke rekeningnya atau belum. Ya, jangan sampai ntar gini, bisa jadi ketika uang keluar dari perusahaan tidak nyampe di bank. Bisa jadi itu yang bermain siapa ya, karyawan, bukan banknya. Ya kan? Yang kedua, memeriksa apakah terdapat sebuah pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan bank. 4. Memeriksa apakah muncul saldo kas dan bank dalam valuta asing sudah dikonversikan atau belum ke dalam rupiah terhadap kurs dengan BI. Lima, memeriksa apakah penyajian di neraca sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang belum berlaku umum. Ya, sampai 6 slide ini ada yang mau ditanyakan? Tanya dulu sebelum Ibu masukin ke soal nih. Ada yang mau ditanyain nggak untuk rekonsiliasi bank? Hoi, tanya dulu. Apa tadi rekonsiliasi bank, Neng? Hai. Rekonsiliasi bank untuk apa? Hai. Rekonsiliasi bank untuk apa? Anissa, kenapa keluar si Anissa tuh? Anissa, kenapa keluar Anissa? Mungkin kita masuk ke contoh soal dulu ya. Nah, ini untuk contoh soal. Kelihatan nggak PPT, Ibu? Nah, ini untuk contoh soal, coba. Lihat dulu ya, Neng. Soalnya ya. Apa ntar aja Ibu kirim lewat WA deh ya. Ini contoh soal. PT Surla Profit menyimpan dananya di Bank AA. Nama banknya Bank AA ya. Nama perusahaannya PT Surla Profit. Pada awal bulan Februari 2017, saat menerima rekening koran dari Bank AA,
akun PT Surla Profit melihat perbedaan antara saldo kas di bank menurut catatannya dengan saldo kas menurut rekening koran. Menurut catatannya, saldo kas pada akhir Januari 2017 adalah 45.500. Oh, ketinggalan. Ini ketinggalan nolnya ini. Ini nolnya ketinggalan. Ya. Nolnya ketinggalan satu nih ya. Nggak bisa diedit lagi. Sedangkan menurut Bang AA, rekanan dia 54.400. Satu menurut dia 45, sedangkan menurut rekening koran adalah 54. Lagi. Nah, setelah diperiksa kembali, akuntan perusahaan tersebut menemukan beberapa informasi tambahan yang terkait dengan perbedaan saldo tersebut. Yang pertama, setoran kas ke bank tanggal 31 Januari 2017 sebesar 15.200.000 belum dicatat oleh bank. Ya, belum dicatat oleh bank. Nah, menurut perusahaan, dia udah masukin uang ke bank, tapi sama bank belum dicatat. Yang kedua, tagihan PT Surla Profit kepada PT BB sebesar 9.600.000 yang dilakukan Bank AA telah berhasil dan PT Surla Profit belum mengetahui. Jadi PT BB itu udah membayar utangnya kepada PT Surla. Tetapi PT Surla belum menerima uangnya karena langsung ke bank PT AA. Pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 yang belum dicatat oleh PT Surla Profit. Beban administrasi bank sebesar 300.000 belum dicatat oleh PT Surla Profit. Cek yang diterima oleh PT Surla Profit pada tanggal 25 Januari dari PT Maju sebesar 4 juta ternyata tidak ada dananya. Ya. Cek yang telah dikeluarkan PT Surla Profit pada akhir bulan Januari yang lalu sebesar 13.600.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Nah, ini maksudnya apa? PT Surla Profit udah mengeluarkan cek yang menurut dia duitnya udah berkurang di bank, ternyata oleh penerima cek belum dicairkan. Berarti uangnya di bank masih utuh, ya. Cek sebesar 7.500.000 yang diterima oleh PT Surla Profit dari PT Mondo sebagai pembayaran piutang pada bulan Januari yang lalu dicatat oleh akuntan PT Surla Profit sebesar 2.500.000. Nah, itu salah pencatatan. 7.500.000 menjadi 2.500.000, rugilah dia 5 juta ya. Terus cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan PT Surla Profit pada pertengahan bulan Januari yang lalu untuk membayar beban perbaikan kendaraan oleh akuntan perusahaan dicatat sebesar 2.500.000. Nah, terjadi lagi salah pencatatan. Cek yang dikeluarkan 3,5 ternyata dicatat cuma 2,5. Kita lihat, kelihatan nggak? Apa buram? Hah? Buram? Oh, alah, nggak apa-apa lah ya. Ntar kan ibu kirim. Tapi angkanya nggak kelihatan ya? PT Surla Profit. Rekonsiliasi laporan bank 31 Februari 2017. Tadi perasaan Januari ya. Saldo per laporan bank. Ya, saldo menurut bank 54.400, ya kan? Benar gak? Nih. Saldo menurut perusahaan 45.500.
Ya, kita lihat lagi ke atas. Nih, saldo menurut bank 45.500 ya. Taruh. Saldo menurut bank, salah kurang. Saldo menurut bank 54.400 ya. Ini ya. Saldo menurut perusahaan 45.500. Nah, saldo menurut bank 54.400. Saldo menurut perusahaan 45.500. Ditambah setoran dalam perjalanan yang tadi setoran perusahaan pada tanggal sekian belum dicatat oleh bank. Ya berarti dia nambah ke bank. Ya. Terus cek yang beredar. Perusahaan udah mengeluarkan cek tapi belum dicairkan. Nah, maka ini dikurangin. Ya. Dikurangi, maka totalnya akan menjadi 56 juta. Sedangkan menurut perusahaan, penagihan piutang oleh bank belum dicatat oleh perusahaan. 9.600.000. Terus tadi ada kesalahan pencatatan. Ya. Kesalahan pencatatan 5 juta. Tadi ingat Ibu bilang uang hilang 5 juta. Nah, tadi ya. Nih. Cek sebesar 7.500.000 yang diterima PT Surya Profit dicatat cuma 2.500.000. Ya. Nah, ini dia 5 juta. Oh, ini kebalik. Kesalahan pencatatannya 5 juta. Ya, Neng, kesalahan pencatatan 5 juta. Pendapatan bunga bank 1.200.000 nih kebalik nih. Kelihatan nggak yang Ibu tunjuk? Nah, kebalik ya angkanya ya. Ya. Nah, dikurang beban administrasi. Karena kita menabung di bank berarti harus ada beban administrasi dikurang. Cek kosong 4 juta. Kita udah nerima cek ternyata dananya nggak ada. Ya. Terus ada lagi kesalahan pencatatan. Ya, jadi ntar saldonya sama. Nih. Ya. Jadi saldonya sama 56 juta, 56 juta. Nah, lihat lagi soal yang kedua. Saldo rekening Bank Trio di buku besar PT Martek pada tanggal 31 Juli memperlihatkan total sebesar 1.8.500. Saldo berdasarkan rekening koran bank pada tanggal itu sebesar 207. Sesudah dilakukan pemeriksaan, penyebabnya adalah sebagai berikut. Menurut rekening koran berapa? 185.500. Salah. 207 ya, kebalik berapa? Menurut rekening PT Trio ya, menurut perusahaan ya, 185.500. Menurut rekening koran 207. Beda? Beda kan? Beda. Maka kita lakukan rekonsiliasi. Kita cari apa penyebab perbedaannya. Kita harus cari apa penyebab perbedaan. 1. Biaya administrasi bank pada bulan Juli 2006 sebanyak 2.800 yang terdapat di rekening koran bank belum dicatat oleh perusahaan. Ya, 1. Apa yang pertama? Biaya administrasi. Biaya administrasi ini akan mengurangi duit kita di perusahaan. Ya. 2. 5 lembar cek sebanyak 40.750 yang sudah dibayarkan kepada pemasok
untuk melunasi hutang sebelumnya belum diuangkan. Ini akan mengurangi uang perusahaan yang ada di bank. Ini akan mengurangi uang bank ya. Karena perusahaan sudah mengeluarkan cek tapi belum dicairkan. Oke? Bisa? Nah, cek yang ditarik oleh PT Andi sebanyak 15.000 sudah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martek untuk pelunasan utang. Kiriman yang uang dari langganan lewat transfer bank sebanyak 3 belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Berarti ini nambah. Ya. Ntar kita lihat. Cek nomor SR 5220 sebanyak 70.500 dicatat dalam pembukuan PT Martek senilai 65. Berarti ini kesalahan pencatatan. Berarti uang perusahaan bertambah ya. Harusnya kan 7 ini. Ini cuma catat segini. Ya. Kita lihat lagi. Nah, ini bentuk yang kedua rekonsiliasi bank. Yang pertama berbentuk T. Kalau di neraca ya. Nah, ini bentuk sejajar. Ya. Saldo menurut bank berapa tadi? Ingat? 207 ya. Nah, ini dia 207. Koreksi kesalahan bank 15.000. Tambah ya, nambah. Terus cek yang beredar. Mengurangin bank. Tadi Ibu bilang mengurangi bank karena perusahaan sudah mengeluarkan cek tapi belum dicairkan. Kiriman uang. Nah, nambah kiriman uang. Ya, nambah di perusahaan. Karena ngirimnya lewat bank, udah masuk ke bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Ya. Terus, beban administrasi. Koreksi kesalahan cek. Tadi berapa koreksi kesalahan cek? Salah mencatat tadi ya. Nah, saldo yang benar berapa? 181.250. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyain. Ini kalau diperhatiin mah gampang, tapi kalau nggak diperhatiin susah. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa sih nyatanya? Ntar Ibu kirim. Ntar Ibu kirim di WA. Ya. Ya, Bu. Kalian perhatiin dulu. Pahamin dulu, paham enggak gitu loh. Ini rekonsiliasi bank nggak terlalu susah sih. Cuman harus benar penempatannya. Dia masuknya ke perusahaan atau masuknya ke rekening koran bank. Ya. Nyata soalnya dulu. Nah, gini deh. Sekarang Ibu kirim dulu soalnya. Catatannya. Ntar kamu catat. Ntar setengah jam sebelum selesai Ibu masuk bikin mute lagi ya. Ya. Biar ngerti ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.